warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK dan saya Bang Ucup. Selamat datang di Wifipedia. Di video kali ini kita akan membahas tentang fiber to the home atau FTTH dan fiber optik. Piranti paling penting dari fiber optik adalah kabel FO. Nah, di video kali ini kita khusus membahas tentang fiber optik khususnya di kabel FO-nya karena banyak sekali kabel FO ya, Iya, di jalan-jalan. Jenisnya juga banyak, terus kemudian tipenya juga banyak dan mereknya juga sangat banyak. Dan di video ini nanti kita akan lihat perbedaan antara kabel fiber optik satu dengan yang lain itu seperti apa, dan nanti kita akan coba bahas secara detail dan kita perlihatkan ke jenengan semuanya penggemar Wifipedia. Nah, untuk kabel fiber optik ini jenisnya ada berapa, Cuk? Untuk kabel fiber optik itu jenisnya ada dua. Yang pertama ada single mode dan juga yang kedua ada multi mode. Nah, untuk yang biasanya ada di pasaran atau di marketplace atau yang biasa digunakan oleh manusia-manusia penginstaller jaringan itu rata-rata dia memakai yang namanya single mode. Jadi single mode itu yang biasanya dijual di pasaran, termasuk yang ada di samping kita ini. Ini dia single mode, dan nanti kita juga punya sampel banyak sekali kabel fiber optik yang single mode dari beberapa merek. Untuk kabel fiber optik sendiri, strukturnya itu ada apa saja di dalamnya? Yang pertama adalah ada skor, ada core, ada sling, dan juga ada cladding. Nah, untuk core sendiri, jadi kabel fiber optik ini berbeda dengan kabelan. Untuk kabelan itu dia terbuat dari tembaga ya, dan jarak transmisi maksimalnya mungkin sekitar 80 sampai 100 meter. Kalau kabel fiber optik ini bisa berkilo-kilo bahkan beratus-ratus kilometer karena dia menggunakan yang namanya kaca sebagai penghantar bandwidth data ya. Jadi kabel fiber optik ini ada instrumennya, ada core. Core sendiri itu adalah terbuat dari kaca ya. Tapi bukan kaca yang di rumah-rumah. Bukan. Dia kaca yang memang dikhususkan untuk membuat transmisi data supaya bisa lewat di sana, jadi memancarkan sinyal fungsinya. Terus kemudian sling ini strukturnya dari kawat aslinya, jadi biasanya kawat tembaga. Sling itu berfungsi untuk sebagai pelindung core tersebut karena dia kan kaca kan. Kalau ditarik otomatis kan patah. Karena kabel fiber optik sangat gampang patah core-nya. Jadi supaya dia tidak mudah patah, maka dilindungi oleh yang namanya sling tadi. Terus ada pelapis core. Jadi core ini supaya nanti dia terlindungi dari slingnya, itu ada yang namanya cladding. Cladding ini ada pelapisnya. Nanti kita akan coba lihat seperti apa bentuknya. Untuk jenis dan tipe-tipe kabel dari single mode ini ada banyak sekali ya, Cuk ya. Ada berapa jenis ini? Ada satu core, satu sling. Satu core, tiga sling. Satu core, tiga sling. Jadi ada satu kabel kacanya, ada tiga kawatnya ya. 3 kawat, 3 sling. 3 sling terus. Ada 2 core, 3 sling. 2 core, 3 sling. Ada 4 core. 4 core. 3 sling. 3 sling. 8 core. 8 core, 3 sling. Dan juga ada yang jelly tube 8 core. Jelly tube 8 core. Yaitu ada jeli-jelinya di dalamnya. Ada jeli-jelinya untuk melindungi supaya core-nya itu tidak mudah patah. Nanti kita akan lihat, kita punya sampelnya semua ya lur ya. Langsung saja kita mungkin akan lihat beberapa sampel tentang fiber optik dan nanti saya akan tunjukkan perbedaannya. Fiber optik ini seperti apa antara merek satu dengan yang lain, karakteristiknya seperti apa dan instrumennya seperti apa. Nanti kita akan coba lihat. Gaskan! Oke, ini dia, kita sudah punya sampel-sampel kabel fiber optik. Jadi ini adalah potongan dari kabel fiber optik dari berbagai macam merek, baik dijual di pasaran maupun tidak dijual di pasaran, nanti kita akan lihat. Nah, ini itu ada berbagai macam merek dan ini untuk jenis yang 3 sling 1 core. 1 core 3 sling. Nah, ini cuma potongan berapa meter saja ya. Untuk pembelian kabel fiber optik biasanya dia roll-rollan seperti ini ya, Cuk ya. Satu roll ada yang 100 meter, 150 meter juga ada, Mas. 150 meter, ini 1 kilometer. Dan 1 kilometer ini bobotnya 20 kilo. Jadi kalau jenengan beli kabel fiber optik itu lewat online itu tidak worth it karena pasti ongkirnya mahal sekali, soalnya ini berat 20 kilo satu roll sepanjang 1 meter. Ini yang dari Zimlink. Nah, ini kita ada beberapa merek ya, Coba ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya dulu. Untuk yang tes kita pertama yang mana dulu? Oke, ini kita akan coba yang pertama. Ini sama-sama 1 core 3 sling semua ya. Ini untuk yang merek dari Corning. Ini kita akan coba ya. Nah, untuk rasakan kabel fiber optik tersebut bagus atau tidak, biasanya kita akan nilai dari berbagai macam aspek, Cuk. Jadi dari seling, kualitas selingnya, terus kemudian kualitas karet yang digunakan, terus kemudian keawetannya. Nanti itu bisa menentukan keawetannya. Dan juga core-nya juga. Betul sekali. Ini saya ukuran core potong dulu.
Nah, ini dia ada 3 seling 1 core. Di sini saya akan coba potong untuk selingnya dulu. Nah, cara tips untuk memilih kabel fiber optik itu kita bisa lihat dari kualitas selingnya, Cuk. Jadi kita potong di bagian selingnya, kita rasakan semakin berat kita memotong selingnya, biasanya dia akan semakin kuat. Untuk kita tarik-tarik, kita tekuk-tekuk itu dia sangat kuat sekali dan sangat aman dan awet juga tentunya. Ini saya akan coba potong untuk yang merek Corning. Ini dia ada 3 seling ya, 1 core. Ini saya akan potong untuk selingnya. Wah. Nah, lumayan. Ini sangat mudah sekali dipotong ya untuk bagian selingnya ya atau bagian kawatnya. Jadi instrumennya itu ada bagian kawat, ada kawat lagi, 1 kawat tipis, 1 lagi kawat tipis untuk menghimpit core-nya supaya dia tidak patah ketika tertekuk. Dan kalau misalkan saya potong bagian kawat luar paling tebal, ini sangat mudah sekali dipotong untuk yang merek Corning. Tuh, dia langsung terpotong dengan sangat mudah sekali, tidak perlu tenaga. Kita akan coba simak atau kita coba lihat lagi yang brand lain. Ini dari Zimling. Zimling ya, coba ya. Zimling ini sama persis yang ada di box kita. Ini saya akan coba potong untuk bagian selingnya. Jadi di sini ada, ini sama ya, 3 core, 1 core, 3 seling ya. Ini saya potong dengan tang yang sama. Saya akan coba rasakan untuk Zimling ini. Ya, ini masih sangat mudah sekali untuk memotongnya. Jadi ini kualitas selingnya tidak terlalu tebal sih menurutku. Karena ini motongnya gampang banget sih, Cuk. Coba Cuk gue. Kita ketok di bagian seling saja. Nah, gampang ya. Tidak perlu tenaga yang ekstra ya. Untuk Zimling ini juga kurang lebih sama seperti Corning rasanya. Terus kemudian di merek yang berikutnya ini biasanya yang banyak dicari, Mas. Infinity. Ini paling banyak dicari ya, Infinity ya. Ini juga sama, 3 seling 1 core. Ini saya akan coba potong di selingnya. Untuk yang Infinity ini kita potong coba seperti ini. Nah, ini lumayan ini, Cuk. Ini lebih tebal daripada yang sebelumnya. Nah, saya perlu 2 tangan untuk memotong yang Infinity ini. Dan ini selingnya cukup tebal ya. Kalau kita bandingkan sama yang sebelumnya yang dari Corning atau dari Zimling, ini Infinity jauh lebih tebal. Berikutnya yang terakhir, ini 3 seling 1 core. Ini dari merek Global juga banyak yang dicari, Mas. Global ini juga cukup lumayan dicari katanya Ucup. Ini sama. Ini cuman di sini neyeng, coy. Jadi seling ini kalau Anda cari seling yang mudah neyeng, ini semakin mudah dia putus dari core-nya dan itu tidak bagus. Tapi ini saya tidak bilang Global tidak bagus ya. Ini saya akan coba rasakan untuk yang Global. Ini kita coba potong di bagian selingnya. Cukup lumayan berat ini. Lumayan lah. Lumayan lah ya. Infinity Global lumayan. Infinity sama Global ini lumayan tebel. Ini cukup berat sih. Nah, ini cukup tebel kawatnya juga. Untuk Global ini oke. Nah, terus kita juga bisa nilai dari kalau kita kupas kabelnya. Jadi kalau kabelnya core dan selingnya itu dia menempel, itu artinya dia bagus. Tapi kalau menempelnya mudah sekali dikupas seperti ini, dia itu kurang oke kualitasnya. Jadi kalau seling dan nganunya ini terkelupas dengan sangat mudah, ini dia bukan kelas wahid lah, bukan premium. Oke, seperti itu toh. Dan kita akan coba yang lain. Dan untuk kabel 1 seling 3 core, ini seperti ini ya. Jadi ini ada selingnya, seling tebal. Ini berfungsi untuk kita narik-narik kabelnya supaya tidak patah. Seling lagi di dalamnya ini nggak terlalu tebal sih, seling ini. Dan ini pastikan hati-hati ya. Seling kedua dan seling ketiganya di sini. Ini selingnya lentur sekali untuk kawatnya. Dan di dalamnya ada sebuah core seperti ini. Ini core-nya. Jadi semakin banyak kawatnya, semakin tebal kawatnya, dia semakin melindungi core-nya. Ini core-nya ini dari serat kaca. Dan ini sangat mudah sekali patah. Dan kalau patah, dia sudah masuk ke dalam kulit Anda, masuk ke pembuluh darah, itu sangat susah sekali diambil. Anda harus operasi itu. Berkali-kali ada kasus macam itu. Jadi kalau main fiber optik, dipastikan hati-hati. Nah, ini namanya cladding. Cladding ini kita bisa kupas dengan stripper. Jadi perlu ketenangan untuk mengupasnya.
Anda pastikan hati-hati. Nanti baru ada core-nya. Ini claddingnya semakin tebal, claddingnya semakin oke biasanya. Nah, ini baru core yang sebenarnya di dalam sini yang serat warnanya putih. Semoga terlihat di kamera ya. Memang ukurannya kecil sekali ya, Mas. Kecil sekali. Ini kecil sekali, Cup. Ini cuma berapa mili? Mentransmisikan mili. Bergiga-giga. Mentransmisikan data bergiga-giga berpuluh-puluh kilometer. Ngeri tok, Tara. Ini ya. Oke ya, sudah tertangkap. Dan ini kita patahkan dulu, diamankan oleh tim saya supaya tidak terkena dan masuk ke bagian tubuh. Oke, berikutnya kita punya kabel fiber optik 1 core 1 sling. Ini ada berbagai macam merek. Kita akan coba dulu ini yang dari Fujikura. Telkom, mereknya Fujikura. Ini kayaknya nggak dijual di pasaran, jarang sekali kita temui. Oke, kita akan coba potong ini 1 core 1 sling. 1 core 1 sling. 1 core 1 sling. Jadi slingnya cuma 1. Kita akan coba ya. Oke. Ini 1 core 1 sling untuk yang Fujikura. Kita akan coba patahkan untuk slingnya. Ini ya slingnya lapisan paling luar. Aduh, kuku kotor. Ini lapisan paling luar. Core-nya ada di dalam sini ya. Saya akan coba patahkan core-nya. Oh, ini butuh tenaga yang super ekstra. Bajal gue. Iki kita ora kawat sih, iki besi kita. Kita kira kawat sih. Iya, besi sih kita. Kawat apa iki, coy? Kawat pemenan nih, ya bener yo. Iya sih, berat ya cuy. Berat ya. Jadi ini oke banget untuk selingnya dia. Padahal seling loh. Iya, padahal ini 1 seling ya. Kalau misalkan dilihat ini 1 seling, tapi selingnya tebal banget dan material selingnya sangat padat sekali sehingga kalau kita potong itu dia sangat sulit sekali terpotong. Jadi kualitas kabel yang Fujikura ini memang lumayan oke ya. Berikutnya TLKM. Kita akan juga TLKM merek FTTH. FTTH ini katanya dijual di pasaran oleh tim Wifipedia. Ini kita akan coba ya, potong. Ini 1 core, 1 sling juga. Ini nggak kalah tebelnya sama Fujikura sih. Kita coba rasakan ya, kita potong slingnya. Wah ini ya terpotong slingnya ini juga tebel banget. Dan ini kalau kita mengelupas, ini ikut terkelupas tuh. Ininya plastik pembungkus core-nya. Jadi ini kabelnya kualitasnya cukup oke sih. Ini berarti kabel yang FTTH ini juga cukup lumayan, makanya dia dipakai oleh TLKM. Berikutnya kita akan coba yang 1 core 1 sling lagi dari Jembo. Ini dipakai juga oleh Telkom. Kita akan coba potong slingnya. Ini nggak kalah tebelnya sama Fujikura secara sekilas fisik. Dan ini kalau di bending-bending kayak gini nih, ini kabelnya nggak putus ya. Ini benar-benar keras banget, padahal ini 1 sling atau hanya ada 1 kawat yang melindunginya. Saya akan coba patahkan. Saya akan rasakan kabel slingnya. Ini setebal apa yang merek Jembo ini. Wah gila, ini sumpah kudune atlet sih. Zal, kowe sing gawe fitness Zal. Wah, terpotong akhirnya. Ini cukup tebel ya, tebel banget nih slingnya. Sing dinggo TKM TLKM kok. Nah ini dia ikut terkelupas juga. Jadi ini kualitasnya bagus. Sepengalaman kita ya sebagai teknisi. Ini adalah 1 core 1 sling. Jadi dia hanya ada 1 kawat di luar. Kemudian ini dilapisi semacam karet-karet gitu. Kemudian di dalamnya baru ada core-nya. Untuk core-nya sama kurang lebih diameternya. Kelihatan enggak? Biru-biru ini. Ini core-nya dia. Tipis sekali coy. Kita coba buka ya. Untuk claddingnya, nah dalamnya ada seperti ini lapisan kacanya. Oke ya, ini untuk 1 core 1 sling ya lur ya, seperti ini bentuk core-nya sama aja. Mau berapa core berapa sling, bentuk core-nya tetap sama, diameter core-nya juga tetap sama. Yang membedakan adalah kualitas tebal slingnya. Oke, berikutnya kita ada sampel lagi. Ini untuk yang 2 core 1 sling. Ya, 2 core 1 sling ya. Berarti ada 2 serat optik, ada 1 kawat besar untuk melindunginya. Nah, ini ada 2 di sini kita punya. Yang satu adalah merek Infinity, yang satu dari TLKM Multico. Ini kita akan coba yang Infinity dulu. Ini untuk kabelnya seperti ini. Saya akan coba potong slingnya untuk melihat kualitasnya. Kualitasnya bagus atau enggak. Ini slingnya di sini ya, 1 sling ini saya akan potong. Wah ini berat juga.
Ini Infinity. Infinity ini ya. Ini cukup bagus sih menurut saya yang dari Infinity. Ini karena tebal sekali untuk selingnya. Jadi dia tebal banget. Dan kalau kita kelupas coba, nah dia ada yang ikut terkelupas. Ini menandakan dia bagus sepengalaman kita. Nah ini kita akan coba lagi patahkan. Oke, memang ini berat ya. Ini bagus. Kalau yang dari Infinity ini oke nih sih. Berikutnya ini kabel fiber optik dari TLKM. Ada tulisannya ini. Tulisannya TLKM. Telkom. Terus Hati-hati. ini dari brand apa? Multico. Multico. Kita akan coba patahkan untuk selingnya. Ini tebel banget sih, sumpah gila. Ini gak kayak sakor sih coy. Iku telung seling iku. Iya, serasa 3 seling ini. Coba ya, kita patahkan selingnya. Aduh, kita patahkan selingnya di sini. Ini selingnya. Ini benar-benar berat, sumpah. Wah. Tapi tenaga dalam. Ini benar-benar tebal, lebih tebal dari Infinity ya. Dan ini juga ikut terkelupas untuk karetnya. Ini menandakan bahwa kabelnya cukup bagus dan oke. Jadi ini dalamnya ada core-nya. Ini kalau kita lihat, tak patahkan dulu. Untuk 2 core 1 seling, bentuknya seperti ini dalam core-nya. Nah ini di dalamnya ada 2 core, ada warna biru dan juga warna oranye. Ini untuk bisa kita 2 jalur internet. Nah ini toh. Nah kelihatan nggak ini? Jadi ada 2 buah serat fiber optik. Ini serat yang kuning, ini serat yang biru. Jadi kalau kita kupas sama-sama aja. Mau pakai yang biru, yang merah juga, yang kuning juga bisa. Untuk dalamnya seperti ini. Jadi ada 2 buah core di dalam sini dan dilindungi oleh 1 seling yang sangat-sangat tebal sekali. Wes. Oke, berikutnya ini ada kabel lagi. Ini untuk kabelnya mereknya Fiber Techno. Fiber Techno. Ini 3 seling 4 core. 4 core. 4 core. Di dalamnya ada 4 serat fiber optik. Saya akan coba mematahkan untuk seling utamanya dulu. Ini untuk Fiber Techno. Seling utamanya saya patahkan dulu ya, coy ya. Ini enggak terlalu susah banget ya, enggak terlalu berat. Ini di dalamnya seperti ini. Di dalamnya ada 4 core. Saya akan coba potong lagi di sebelah sini ya, biar panjang kita melihat core-nya. Oke, ini saya patahkan. Nah, ini dia melungkernya, langsung melungker ini. Yuk, coba kita akan buka dengan pemotong fiber optik ini. Kita patahkan, tarik. Nah, di dalamnya ada 1, 2, hijau, 3, 4. Ada 4 serat fiber optik. hijau, Kelihatan biru, nggak? oranye, coklat. Hijau, biru, orange, coklat. Warna-warna kabelan. Warna-warna kabelan ya. Tapi ini serat fiber optik, jadi dia tipis sekali. Ini kalau kita belah. Nah, ini ada serat FO-nya di dalamnya, cladding-nya. Oke ya, kelihatan ya semoga. Ini untuk yang 4 core. Jadi satu kabel ini ada isinya 4 serat jalur fiber optik. 4 jalur fiber optik. Berikutnya yang terakhir yang kita punya ini adalah 8 core 8 core jelly tube. jelly tube. 8 core berapa seling? 3 seling, Mas. 8 core 3 seling dan dia jenisnya jelly tube. Jelly Jadi tube. jelly tube ini ada Jeli-jelinya di dalamnya. semacam ya jelly plastik yang menutupi core-nya Core-nya. tersebut. Saya akan coba patahkan untuk selingnya, nggak ada ya? Oh ini sebelah sini nih. Ini saya selingnya akan coba patahkan. Ini oke, nggak terlalu susah-susah banget sih ini untuk mematahkan selingnya. Nah di dalamnya itu jenisnya seperti ini ya. Ada pembungkusnya dari sendiri. plastik ya ini ya. Plastik dan di dalamnya ada jelly. tube. Jadi ada kayak semacam cairan-cairan juga gitu. Ini untuk melindungi supaya seratnya terlindungi. Lah di dalam sini ada alat khusus sebenarnya untuk kita mencopot si jelinya ini. Ini harus mengupasnya menggunakan alat bernama sliter. Sliter ini nanti dia akan melepaskan jelly tube-nya, kemudian ditarik, di isinya ada 8 core. Gila, wakeh banget ya. 8 serat fiber optik di dalam satu kabel sekecil ini. 1 kilo bobotnya 50.
1 kilo. Boleh 50 kilo ah. Berarti 50 kilo ya. Wah gila. Oke, jadi itu saja review kita tentang jenis-jenis kabel fiber optik, dan jenengan semuanya bisa sudah lihat di dalamnya seperti apa, yang 1 core 1 seling, 2 core, 2 core, 3 seling, bahkan sampai 8 core. 8 core yang jelly tube juga sudah kita perlihatkan. Dan kalau memilih fiber optik itu rata-rata orang akan memilihnya berdasarkan kualitas seling yang dia punyai. Jadi semakin tebal atau semakin sulit untuk kita mematahkan seling, itu biasanya bagus titennya seperti itu. Kalau teknisi loh ya, nggak tahu secara teori apakah itu bisa dipertanggungjawabkan, kita juga tidak tahu karena kita orang lapangan ya lor ya. Dan itu saja untuk review fiber optiknya, kabelnya. Nanti kita akan lanjut HTB, kita lanjut ke alat FTTH yang lain. Terima kasih, saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Dan saya Bang Ucu pamit. Ini Wifi Pedia.